Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu di channel ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Doa saya, semoga teman-teman seiman selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah, umat muslim mengenal dua jenis hadas dengan cara penyucian yang berbeda. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, sementara hadas besar disucikan dengan cara mandi junub atau jinabah, atau yang umum masyarakat sebut sebagai mandi besar. Mandi junub berbeda dengan mandi biasa. Mandi ini memiliki tata cara atau rukun yang harus dipenuhi agar suci dari hadas dan bisa menjalankan ibadah secara sah. Mandi junub merupakan bentuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar, yaitu dengan cara meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Mandi junub ini sifatnya wajib bagi seseorang muslim yang berakal sehat. Setidaknya terdapat 4 kondisi yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi junub, antara lain ejakulasi atau keluar air mani, berhubungan suami istri, wanita usai masa setelah haid, dan berhentinya darah nifas. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang menyuruh muslim untuk mandi wajib jika dalam keadaan junub. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar kamu berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Terdapat hadis dan anjuran berbeda mengenai tata cara mandi wajib bagi wanita dan pria. Menurut hadis riwayat Tirmizi, menyela pangkal rambut hanya dikhususkan bagi laki-laki. Para wanita tidak perlu melakukan hal ini. Pernyataan tersebut merujuk kepada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya. Apakah aku boleh mengurai ketika mandi junub?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran." Mandi junub dilakukan untuk membersihkan dan menyucikan diri dari hadas besar. Mandi junub harus diawali dengan membaca doa atau niat. Adapun niat yang dibaca ketika mandi wajib setelah berhubungan intim, nawaitu guslal lirofil hadasi akbari minal janabati fardu lillahi ta'ala, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Namun, ada juga yang menyebut niat mandi wajib setelah berhubungan intim. Nawaitu gusla lirofil hadasi akbari anjamil badani fardu lillahi ta'ala, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh fardu karena Allah Ta'ala. Niat yang dibaca ketika mandi wajib setelah nifas dan haid. Jika hadas besar pada perempuan disebabkan karena keluarnya darah dari organ intim setelah melahirkan atau nifas, maka niat mandi wajib yang harus dibaca adalah nawaitu gusla lirofil hadasi akbari minan nifasi fardu lillahi ta'ala, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Walaupun memiliki perbedaan bacaan niat, tetap tidak menghilangkan niat utama yang bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan tata cara mandi wajib atau junub. Langkahnya sama dengan laki-laki maupun perempuan. Tata cara mandi wajib sesuai tuntutan Rasulullah SAW,
Yang pertama, awal membaca niat mandi wajib. Membaca doa niat sebelum mandi junub hukumnya wajib, sebab bacaan niat yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa. Kita bisa membaca niat mandi wajib tanpa perlu melafalkan atau cukup di dalam hati. Yang kedua, sesuai sunnah Rasulullah, cuci tangan atau basuh tangan kiri dan kanan sebanyak 3 kali agar bersih dan terhindar dari najis. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan bagian tubuh lain yang dianggap kotor atau tersembunyi menggunakan tangan kiri, seperti dubur, ketiak, pusar hingga sela-sela jari kaki. Yang keempat, mengulangi mencuci kedua tangan. Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang dengan dibilas air langsung atau dicuci dengan sabun baru dibilas. Yang kelima, lanjutkan berwudu seperti tata cara wudu saat hendak melaksanakan sholat. Yang keenam, membasuh rambut dan kepala dengan jari-jari basah yang sudah dicelupkan ke air. Yang ketujuh, mengguyur kepala sebanyak 3 kali sehingga seluruh bagian kepala dan kulit basah oleh air. Dan yang kedelapan, siram tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Saat melakukan rangkaian tata cara mandi wajib, pastikan juga lipatan kulit atau area mana saja dari tubuh yang tersembunyi ikut dibersihkan. Tata cara mandi junub bagi wanita setelah haid dan nifas, serta pria secara umum sebenarnya sama saja. Perbedaannya hanya pada doa atau niat yang harus dibaca sebelum melakukan mandi wajib. Selain itu, tata cara mandi junub ini penting karena ada bagian tubuh yang harus diperhatikan dan benar-benar dibersihkan. Oleh sebab itu, pastikan membersihkan seluruh bagian tubuh sampai ke seluruh daerah lipatan kulit ketika mandi junub. Kesimpulannya, mandi junub harus dilakukan secara teliti agar semua bagian tubuh mulai dari lipatan-lipatan kulit atau lekukan-lekukan tubuh harus diperhatikan agar terkena air saat mandi junub atau mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.